Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan belajar tentang jika pemimpin kita tidak cakap memimpin, bagaimana kita bisa menjalankan perusahaan kita atau organisasi kita, namun kita tetap bisa menaruh hormat. Biasanya orang yang bekerja pada atasan dengan kemampuan memimpin yang buruk berusaha melawan situasi tersebut. Metode ini kemungkinan besar tidak akan berhasil. Kita justru perlu mencoba menolong atasan kita menjadi sukses. Karena jika ingin sukses, kita harus berusaha menolong orang lain menjadi sukses. Jika pemimpin kita memang orang cerdas, ia akan mengerti dirinya tidak akan berhasil tanpa kita. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia saling membutuhkan. Yang pertama, pahami pemimpin kita. Ketika orang bekerja pada pemimpin yang buruk, seringkali sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh mengenali pemimpin mereka. Mereka terlalu terpaku pada kesalahan sang pemimpin, sehingga mereka bahkan tidak berusaha untuk mengenal kepribadian pemimpinnya. Ini jelas salah. Kita harus menolong sang pemimpin jika kita ingin menolong diri kita sendiri. Untuk menolongnya, kita harus mengetahui hal yang paling ia pedulikan. Tanyakan pada pemimpin kita apa yang ada di hati dia. Inilah semua hal yang pemimpin kita pedulikan. Jika memungkinkan, sediakan itu untuknya. Apa harapan dia? Ini semua hal yang ingin dilakukan pemimpin kita. Jika itu sejalan dengan nilai-nilai kita, berilah dukungan. Apa yang menyakiti dia? Ini semua hal yang ingin dihindari pemimpin kita. Jika mampu, lindungi pemimpin kita dari hal-hal itu. Bagaimana kita bisa menolong dia? Ada banyak hal yang ingin dilakukan pemimpin, tapi tidak bisa ia lakukan seorang diri. Tugas kita adalah berpartner dengannya untuk menuntaskan masalah. Begitu kita mengenal pemimpin dan berupaya menolongnya, kita akan mulai memandangnya pertama-tama sebagai manusia, setelah itu sebagai pemimpin. Komunikasi kita dengannya akan membaik. Begitu juga hubungan kita berdua. Kita mungkin akan bekerja sama dengan perasaan senang. Ketika kita berkontribusi dalam kesuksesan atasan, ia pun siap melejit. Saat ia melejit, tebak siapa yang akan diajaknya bekerja sama. Ia akan mengajak orang yang menolongnya untuk mencapai kemenangan. Yang kedua, pahami peran kita sebagai pendukung. Meskipun kemampuan memimpin kita lebih hebat dari pemimpin, jika ingin sukses, kita harus memainkan peran kita. Kita direkrut untuk bermain sebagai pendukung. Lakukan yang terbaik untuk menunaikannya dengan unggul. Ketiga, berkembanglah dimanapun kita ditempatkan. Hanya segelintir hal yang mengesankan pemimpin lemah ataupun kuat, selain pekerja yang pandai memulai dan mengakhiri.
Jika kita berinisiatif dan proaktif serta bekerja dengan gembira, semua orang pun pasti bersedia bekerja sama dengan kita. Dengan menindaklanjuti setiap tugas dan komitmen, kita akan dilimpahi tanggung jawab yang semakin besar. Ukuran seseorang bukanlah hal yang ia katakan dalam rapat, melainkan hal yang ia lakukan sesuai hasil rapat. Yang keempat, tampillah menonjol dengan sikap benar. Bagi orang yang bekerja pada pemimpin buruk, memelihara sikap yang benar memang sulit. Jika kita bisa bersikap positif dan kita bersikap suportif, sementara sebuah orang di sekeliling kita bersikap negatif dan suka mengeluh, kita akan menonjol dan menarik banyak orang. Ingat, sahabat Mr. Sorchan, karyawan yang baik, pendukung yang baik, pengikut yang baik, tidak ditentukan oleh situasi, tetapi oleh sikap mereka. Yang kelima, sukses menurut standar mereka. Ketika kita bekerja di level menengah di sebuah perusahaan atau organisasi dan memiliki atasan, kesuksesan kita biasanya ditentukan oleh standar orang lain. Kita tidak berhak menentukan definisi sukses ataupun mengubah aturan mainnya. Jalan menuju sukses telah dibentangkan orang lain. Satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah sukses menurut standar orang lain. Gagasan ini mungkin saja membuat kita kecewa, membuat kita frustasi. Tapi sesungguhnya semua orang bertanggung jawab pada orang lain dan harus sukses menurut standar mereka. Jadi, sahabat Mr. Sorchan, pada akhirnya satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memimpin hidup kita. Jika tidak, orang lain yang akan memimpin dengan menentukan apa yang terjadi pada diri kita. Imbalan terbesar kehidupan berasal dari dalam diri kita, dari pilihan-pilihan yang kita ambil, dari bagaimana kita memutuskan untuk hidup di tengah situasi yang melingkupi kita. Salam untuk terus menggali jiwa kepemimpinan di dalam diri kita, dan salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.